Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Berhenti, teriak suara pria dari luar kereta, dan itu membuat Lan Shao tidak dapat menyelesaikan perkataannya. Lin Tian yang tadi juga sedang berbicara dengan Lan Shao, adiknya Lan Jingyi, dia juga sedikit mengerutkan keningnya. Baru saja dia masuk ke ibu kota, ternyata sudah ada orang yang membuat masalah. Hidup ini memang sulit, ucap Lin Tian sambil sedikit mendesah. Dia kemudian merebahkan tubuhnya ke tempat duduk dalam kereta tersebut, lalu menutup matanya. Ibu, ucap Lan Shao dengan wajah sedih. Dia tahu kalau suara pria di bawah itu adalah pangeran, atau anak dari dewa kehancuran. Dan bahkan termasuk dari beberapa anak yang tidak dibunuh oleh dewa kehancuran. Keluarga Lan, kenapa kalian tidak turun memberi hormat kepada sang pangeran ini? Ucap pria itu dengan bangga di atas kuda putihnya. Kenapa kamu menghentikan kereta kami, pangeran? Ucap Lan Jingyi dengan wajah agak jelek. Melihat sosok wanita cantik yang turun dari kereta, pria muda yang mana dia adalah pangeran, dia sangat tergoda dengan bentuk tubuh Lan Jingyi. Bahkan di matanya, dia sangat ingin meniduri Lan Jingyi. Lan Jingyi sedikit tidak enak dan marah sambil menatap pangeran itu, karena dia tidak suka ditatap oleh pria yang otaknya ini sudah piknik kemana-mana. Jika bukan pangeran, mungkin Lan Jingyi sudah membunuhnya langsung sekarang juga. Namun sayangnya, orang ini adalah pangeran dari dewa kehancuran. Tidak, aku hanya penasaran siapa yang ada di dalamnya. Ternyata itu adalah putri Lan Jingyi. Sungguh, aku minta maaf karena tidak sopan, ucap sang pangeran dengan senyum jahat. Oh, kalau begitu, silahkan minggir, ucap Lan Jingyi dengan acuh tak acuh. Melihat betapa sombongnya Lan Jingyi, sang pangeran sedikit mengerutkan keningnya. Jika saja wanita ini tidak diincar oleh ayahnya yang kejam, mungkin wanita ini sudah dia tangkap dan dia nikmati oleh dirinya sendiri. Hal seperti itu sudah biasa terjadi, saat pangeran melihat seorang wanita yang menurutnya hot, maka dia akan membawa pulang dan menikmatinya sampai puas. Wanita itu pun kadang-kadang ada yang tidak tahan, dan kemudian bunuh diri. Ada juga yang mati saat melakukan hal itu dengan pangeran, dan ada juga yang mati karena pangeran tidak menyukai wanita itu lagi. Bahkan si pangeran akan membagikan wanita itu untuk digilir oleh bawahan setianya. Putri Lan, harusnya kamu sedikit sopan padaku bukan? Meskipun kamu disukai oleh ayahku, tapi tetap saja kamu hanya akan jadi selir ayahku, ucap si pangeran sambil tersenyum. Cih, dalam mimpimu saja aku akan menjadi selir orang kejam itu, ucap Lan Jingyi dengan marah. Tentu saja masalah dari keluarga Lan dan istana semua orang sudah tahu, dan bahkan 4 keluarga lainnya juga mengetahui hal itu. Jika bukan karena ada masalah di keluarga mereka, pasti mereka tidak akan setuju dengan apa yang direncanakan dewa kehancuran. Di sini meskipun mereka 5 keluarga besar telah terpisah, tapi hati mereka tetap satu, dan mereka selalu mengutamakan kemakmuran rakyatnya. Hanya sejak dewa kehancuran muncul saja, keluarga mereka mendapat masalah dan tidak dapat membantu yang lainnya, karena mereka sibuk dengan keluarga mereka masing-masing. Oh, apakah kamu menentang ayahku? Bukankah kamu tahu resikonya? Ucap pangeran tersebut. Oh, lalu, apakah kamu ingin menangkapku? Cih, jangan bermimpi. Bahkan dewa kehancuran sekalipun tidak akan berani menyentuhku. Ucap Lan Jingyi yang mengejek pangeran. Mendengar hal itu, si pangeran sedikit mengerutkan keningnya. Memang benar kalau ayahnya tidak akan berani terang-terangan untuk menangkap Lan Jingyi, karena di keluarga Lan masih ada dewa surgawi yang kuat yang menjaga keluarga tersebut. Tentu saja kamu tidak akan bisa, si pangeran tiba-tiba berhenti berkata,
Lalu tapi wajah sang pangeran berubah menjadi kejam, dan kemudian dia mengangkat tangannya. "Tap, aku bisa melukai orang-orangmu bukan? Cepat serang mereka. Terluka atau terbunuh, biar aku yang akan menanggungnya," ucap sang pangeran sambil tersenyum. "Kalian berani," ucap Lan Jingyi. Tetua Zhu dan pasukan keluarga Lan juga mengangkat senjatanya, dan bersiap untuk bertahan. Tentu saja, mereka tidak dapat untuk menyerang langsung para pasukan pangeran ini. Jika mereka menyerangnya, itu sama saja mereka mengkhianati alam kehancuran, dan 4 keluarga lain pasti tidak bisa menolong mereka. Bahkan itu pun termasuk ayah Lan Jingyi, yang sekarang adalah kepala keluarga Lan. "Bisakah tidak terlalu berisik? Aku sangat ngantuk," teriak Lin Tian dengan kesal dari dalam kereta. Mendengar teriakan marah dari dalam kereta, wajah pangeran sedikit tidak enak. Karena setahu dia, Lan Jingyi tidak pernah membawa seorang pria yang bukan keluarganya ke dalam kereta. Tapi sekarang, ada seorang pria yang tidak dia kenal di dalam keretanya. Ternyata ada seorang pria di dalam kereta. "Jika ayah tahu, kamu akan binasa," ucap si pangeran yang mengancam Lan Jingyi. Bocah, sepertinya kamu ingin mati ya? Terlalu banyak berbicara. Bahkan kamu hanya berani mengancam saja. Apakah dewa kehancuran seperti dirimu juga?" ucap Lin Tian dari dalam kereta. "Kamu berani sekali menghina ayahku. Bunuh dia," ucap pangeran tanpa peduli lagi setelah dia dihina. "Matilah," ucap beberapa orang di alam dewa tingkat menengah, yang segera menyerang ke arah kereta. Berhenti," ucap Lan Jingyi yang berusaha mencegah para pengawal tersebut. Cerot. Belum juga mereka sampai di dekat kereta dan di depan Lan Jingyi, kepala mereka semua sudah lepas dari tubuh, bahkan jiwa mereka langsung menghilang seketika. Melihat banyak kepala yang terbang dan darah seperti air mancur keluar dari tubuh mereka, dan sang pangeran berubah menjadi pucat. Dia tidak menyangka, hampir 20 pasukannya telah mati begitu saja. "Siapa kamu? Berani sekali membunuh pasukan pangeran ini," ucap pangeran dengan marah. "Kamu terlalu berisik," ucap Lin Tian yang muncul di belakang pangeran, dengan belati kecilnya yang menempel tepat di lehernya. "Kamu, lepaskan pangeran," ucap para penjaga pangeran. Lin Tian tidak melepaskan belati itu dari leher pangeran, dan malahan belati itu terus menekan kulit leher si pangeran. "Aku adalah pangeran ketiga dari kerajaan kehancuran, dan ayahku pasti tidak akan melepaskanmu jika kamu membunuhku," ucap Lin Tian. "Kerajaan ya? Apa kamu bercanda? Di tangan ayahmu hanya menjadi kerajaan. Bukankah dahulu ini adalah tempat kekaisaran? Bocah bodoh. Anak dan ayah sama-sama bodoh," ucap Lin Tian dengan suara keras, dan dapat didengar semua orang di sana. Jika tidak ada ayahku, maka kerajaan ini tidak akan berkembang seperti sekarang," ucap si pangeran. "Tidak berkembang ya, dengan ayahmu yang mesum itu, dan juga anaknya yang bahkan lebih cabul dari ayahnya. Jika itu aku bisa membuat kerajaan ini menjadi kekaisaran yang kuat, makmur, dan superpower. Itu semua tidak terlalu sulit bagiku," ucap Lin Tian dengan percaya diri dan lantang. Aura seorang penguasa keluar dari tubuh Lin Tian, dan itu membuat semua orang merasa sejuk, tenang, dan juga seperti melihat kaisar mereka sendiri. Bahkan beberapa dari mereka bergetar setelah mendengar perkataan dari Lin Tian. Lalu, sebenarnya apa yang diinginkan oleh semua rakyat dan keluarga besar alam kehancuran? Apa yang diinginkan oleh rakyat, pasukan, bangsawan, seluruh keluarga kecil, keluarga kelas kedua dan pertama, bahkan keluarga besar? Tentu saja yang diinginkan itu adalah kerajaan kehancuran ini menjadi kekaisaran kehancuran, yang dulu namanya pernah menggemparkan seluruh alam langit. Di mana alam kehancuran ini termasuk salah satu alam penguasa yang kuat,
dan dengan begitu saat pasukan dari alam lain datang, mereka bisa berdiri dan menatap dengan bangga sambil mengatakan kalau ini adalah alam kami. Tapi sejak kerajaan kehancuran menurun, dan dewa kehancuran menghilang, alam kehancuran menjadi kacau. Ditambah lagi dengan naiknya dewa kehancuran yang baru jutaan tahun lalu, orang hilang, kekejaman, kematian, perselisihan, dan juga banyak orang yang lemah dibuang ke sebuah pulau terpencil, dan dibiarkan mati dengan mengunci mereka di dalam formasi. Itu sama halnya dengan pulau di mana Lin Tian jatuh dan dirawat dulu. Bedanya adalah, orang-orang itu masih bertahan karena keinginan, dan rasa rindu mereka akan kebahagiaan sebuah keluarga. Lan Jingyi, Lan Shao, Gulia dan Tetua Zhu, mereka semua bahkan terdiam ketika melihat Lin Tian yang berani mengatakan hal seperti itu. Bahkan Raja Kehancuran selama ini tidak berani untuk mengatakan hal seberani itu di depan semua orang. Hahaha, apa katamu, dengan kamu yang tidak berani memperlihatkan wajahmu di hadapan orang-orang, dan kamu berani mengatakan akan membuat kerajaan ini menjadi kaisar. Lihatlah, rakyat di sini sangat lemah, dan mereka hanya bisa berlutut di hadapanku. Apalagi di hadapan ayahku, mereka semua hanyalah sampah, ucap pangeran sambil tertawa, karena merasa apa yang dikatakan Lin Tian sangatlah lucu. Menjadi kekaisaran, apakah dia pikir semudah itu untuk membuat sebuah kekaisaran? Bahkan ayahnya saja menginginkan hal itu, tapi sayangnya itu sangat sulit baginya. Oh, begitukah? Aku akan memberikanmu dua pilihan. Yang pertama adalah mati dengan cara bunuh diri, atau mati di tanganku. Dan aku kasih bonus, yaitu berlutut di hadapanku dan semua orang di sini atas penghinaanmu, ucap Lin Tian. Hahaha, berlutut, bunuh diri, dan kamu mengatakan ingin membunuhku, ayo lakukan saja kalau bisa. Aku ingin melihat apakah kepalaku bisa lepas dari tubuh ini. Ucap pangeran dengan bangga. Dia yakin Lin Tian tidak akan berani membunuh dirinya, karena dia adalah anak seorang penguasa. Tapi sayangnya, dia salah dalam hal memilih seseorang untuk digertak. Apakah kamu yakin? Tanya Lin Tian dengan tersenyum. Lalu aura membunuh di tubuhnya perlahan-lahan sudah keluar, dan membuat pangeran itu merinding. Saudara Lin, jangan, ucap Lan Jingyi dengan gugup sambil memandang Lin Tian, dan dia mungkin tidak percaya ada orang yang berani membunuh pangeran di sini. Tapi itu berbeda dengan pemuda di depannya ini, dulu saja jika bukan karena orang tua baik di pulau itu, maka Lan Jiangyi pasti sudah mati di tangan Lin Tian. HRM, Lin Tian hanya menatap Lan Jingyi sebentar, lalu balik menatap sang pangeran. Karena kesombongan yang ada pada dirinya, ini membuat si pangeran tidak mengaku dengan mudah di hadapan Lin Tian. Ketika melihat wajah cemas dan takut Lan Jingyi, dia dengan berani mengatakan dengan bangga karena merasa menang. Ayo, cepat bunuh aku. Aku ingin lihat, teriak si pangeran. Ush! Dan, cerot, sebuah kepala terbang lagi, dengan semburan air mancur dari tubuh tanpa kepala itu, dan wajah kepala itu seakan-akan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Di saat-saat terakhirnya, dia melihat kalau tubuhnya sudah terpisah dari badannya sendiri. Hanya satu kata yang keluar sebelum pangeran itu akan mati, dan itu didengar oleh semua orang yang ada di sana. Tidak mungkin. Kata-kata terakhir sang pangeran yang hanya berada di alam dewa tingkat rendah itu, dengan mata terbelalak dan penuh ketidakpercayaan. Aku kan sudah bilang ada 3 pilihan, dan kamu malah tidak memilihnya, ucap Lin Tian dengan santai, lalu dia menghilang dari kuda si pangeran, dan kembali lagi ke dalam kereta. Dia hanya duduk dengan santai, dan menutup mata seperti apa yang dilakukannya tadi tidak pernah terjadi. Tapi semua orang di sana sudah tidak percaya juga dengan apa yang mereka lihat. Seorang pangeran mati di depan mereka dengan kepala terpisah dari tubuhnya.
Hal ini tentu saja tantangan bagi Raja Kehancuran itu sendiri. Namun sayangnya yang tidak mereka ketahui adalah, Lin Tian ingin membuat Dewa Kehancuran marah. Dan dengan marah, Dewa Kehancuran pasti akan datang padanya untuk membalas dendam atas terbunuhnya Ai Pangeran. Namun, itu jika Dewa Kehancuran peduli dengan anaknya sendiri. Tapi jika orang itu tidak marah, maka Lin Tian bisa mendapatkan sedikit pengertian dari Raja Kehancuran tersebut. Dia hanya tinggal melihat, dan menunggu tanggapan dari Raja Kehancuran itu. Ini, Tetua Zhu tak dapat berkata apa-apa, dan hanya bisa memandang Lan Jingyi dengan mata cemas. Sudahlah, Nona Lan, tinggalkan saja mayat-mayat itu, dan mari kita kembali ke keluarga Lan, ucap Lin Tian dari dalam kereta. Lan Jingyi dan Tetua Zhu saling memandang, dan tidak mengerti bagaimana Lin Tian bisa setenang itu sekarang. Dia hanya bisa menghela nafas, dan naik ke kereta untuk melanjutkan perjalanan ke rumah keluarga Lan. Oh iya, aku lupa, katakan kepada raja kalian, jika ingin balas dendam, datang dan cari aku di rumah keluarga Lan. Itu pun jika dia berani, ucap Lin Tian dengan santai, sebelum kereta itu hilang dalam pandangan semua orang di sana. Tentu saja hal itu juga dikatakan oleh Lin Tian untuk mereka, yang sedang bersembunyi di balim kegelapan. Cepat kumpulkan mayat pangeran, dan bawa ke istana, ucap salah satu prajurit di sana. Semua prajurit itu segera mengumpulkan semua mayat, dan membawanya ke hadapan sang Raja Kehancuran. Di istana, ada apa kalian memanggilku sepagi ini? Ucap Dewa Kehancuran dengan sedikit kesal. Dia baru saja akan menikmati wanita lainnya lagi, tapi sudah dipanggil oleh beberapa bawahan dan juga beberapa orang terpercayanya. Raja, pangeran ketiga telah dibunuh. Ucap salah satu bawahan sang Dewa Kehancuran. Oh, mati ya, siapa pelakunya? Tanya Raja Kehancuran tanpa ada sedikit pun perubahan di wajahnya. Kami tidak tahu, orang itu memakai topeng, dan bahkan dia berani menantang Anda, jawab bawahan tersebut. Lalu, dia mengatakan apa yang telah dikatakan Lin Tian kepadanya sebelum itu. Kemudian ada senyum di wajah raja tersebut, dan langsung membuat semua orang yang hadir di sana merasa aneh. Biarkan saja, dan untuk pangeran ini, mayatnya jadikan makanan binatang peliharaanku, ucap Dewa Kehancuran, lalu berbalik pergi dan meninggalkan semua orang di sana. Orang-orang itu masih diam dan bingung dengan sikap Dewa Kehancuran, mereka berpikir kalau Dewa Kehancuran akan marah. Tapi benar yang dikatakan banyak orang, kalau Dewa Kehancuran adalah orang yang kejam dan tidak peduli dengan keluarganya sedikitpun. Di mata Dewa Kehancuran, mereka semua hanyalah pion yang dapat diganti. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.